Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara seksual, sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut dengan perkembangbiakan secara aseksual. Nah, untuk selanjutnya, reproduksi tumbuhan angiospermae, tumbuhan biji tertutup, memiliki ciri-ciri bakal biji tersimpan dalam daun buah, memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan, mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan biji tertutup dibedakan menjadi dua kelas. Yang pertama monokotil atau berkeping satu, dan yang kedua dikotil atau berkeping dua. Monokotil, tumbuhan berkeping satu merupakan tumbuhan yang pada bijinya hanya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon. Nah, kotiledon itu sendiri merupakan organ pada biji yang menjadi cadangan makanan. Ciri-ciri tumbuhan monokotil: akar serabut, tulang daun melengkung atau sejajar, memiliki kaliptra, biji berkeping satu, kelopak bunga berkelipatan tiga, batang tidak bercabang dan tidak berkambium. Coba diperhatikan, ini adalah salah satu contoh Nah, kaliptra ini ya, contoh di dari bagian kaliptra yang kalipranya. penasaran. Contoh famili tumbuhan monokotil: Graminae, rumput-rumputan; Musaceae, pisang-pisangan; Zigiberceae, jahe-jahean; Palmae, pinang-pinangan; Orchidaceae, anggrek-anggerekan. Kemudian dikotil, tumbuhan berkeping dua, tumbuhan yang pada bijinya memiliki dua keping lembaga atau kotiledon. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan dikotil: akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, tidak terdapat kaliptra, biji berkeping dua, bunga kelipatan 4 atau 5, batang bercabang, dan berkambium. Contoh famili tumbuhan dikotil: Papilionaceae, kacang-kacangan; Solanaceae, terong-terongan; Myrtaceae, jambu-jambuan; Euphorbiaceae, jarak-jarakan. Tumbuhan angiospermae mengalami reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga reproduksi aseksual, adalah secara tidak kawin. Pembentukan individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Angiospermae terbagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Reproduksi vegetatif alami merupakan reproduksi secara vegetatif yang terjadi secara alami tanpa melibatkan manusia. Rizoma atau rimpang. Rizoma adalah batang tumbuhan yang ada di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh: temulawak, kunyit, lengkuas, dan jahe serta alang-alang. Oke, kemudian geragi atau stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah, dan di ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas yang menjadi individu baru. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita perhatikan, di sini ada stroberi, kemudian rumput teki, pegagang, rumput tripping, kemudian ada eceng gondok. Kemudian perkembangbiakan umbi lapis atau bulbus. Bulbus atau umbi lapis dapat juga dikatakan sebagai bentuk modifikasi dari batang dan daun.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini memiliki kuncup samping yang tidak lain merupakan umbi lapis yang kecil-kecil dan berkelompok sekitar induknya. Jika ini dilepaskan dari induknya, maka dapat membentuk individu baru. Contoh bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh mengembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Pada kulit umbi terdapat tunas dan dapat tumbuh menjadi tunas baru jika berada di lingkungan yang sesuai atau mendukung ya istilahnya. Contoh ada ubi rambat, ubi jalar, kemudian ada talas, serta kentang. Tunas adventif daun merupakan tunas adventif pada daun yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh di sini Nah, contohnya adalah tanaman cocor bebek. Kalian perhatikan. Kemudian untuk contoh tunas adventif akar dalam kehidupan sehari-hari, ini Bapak ambil contoh tanaman. Oke, selanjutnya tunas. Nah, merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berbeda di dalam tanah. Kalian perhatikan kehidupan sehari-hari. Itu ada tunasnya. Kemudian tanaman pisang, induk beserta tunasnya. Kemudian ada tanaman tebu. Umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang berfungsi selain sebagai media reproduksi juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa kalian perhatikan sebagai berikut. Bapak ambil contoh, ada wortel, kemudian lobak, serta bunga dahlia. Nah, kalian perhatikan ya. Itu adalah contoh dari